Mbak, jadi aku mau yang ini sama yang ini ya. Oke, ini bisa cek dulu nggak di sini? Bisa. Saya. Oke. Ya, bagus-bagus. Halo, masih bersama saya di Urban dan masih di Kota Bogor. Akhirnya perjalanan saya diakhiri ke satu tempat yang banyak pesona yang menurut saya. Ini khususnya bagi Anda kaum hawa nih. Karena di sini lihat, wah di belakang saya banyak sekali tas-tas yang berwarna-warni dan berbagai bentuk. Nah di sini yang spesialnya adalah menggunakan bahan sintetis. Nah setahu saya sih bahan sintetis ini sudah mulai banyak yang suka nih. Tapi sebenarnya kelebihannya dari bahan ini apa ya? Gimana kalau kita cari tahu? Yuk! Nah, tapi sebelumnya saya mau bungkus dulu nih tas borongan saya. Saya bungkus yang ini, Mbak. Iya. Satu lagi yang ini. Tapi ngomong-ngomong di sini ada tempat produksinya nggak sih, Mbak? Ada. Ada. Yang punyanya ada? Ada. Boleh ke sana? Boleh. Dengan Pak siapa? Pak Iskandar. Atau Ibu siapa? Pak Iskandar. Iya. Oh, di situ? Iya. Oke deh kalau gitu. Boleh ya? Iya, boleh. Ternyata ada yang punya. Kita langsung lihat yuk. Menyambangi tempat pembuatan tas ini rasanya seperti melihat proses terjadinya pelangi. Warna-warni indah bahan pembuat tas menyatu untuk membentuk tepian bordir. Ya, di tempat pembuatan tas yang berlokasi di Bogor ini, ratusan model dikerjakan hanya dengan mengandalkan tenaga terampil para pembuatnya. Nah, Anda penasaran bagaimana prosesnya? Mari kita lihat yang berikut ini. Permisi Pak. Selamat. Pak Iskandar? Iya betul. Oh iya Pak, saya Febri dari Urban. Oh iya, saya Iskandar. Pak Iskandar ini lagi ngapain nih Pak? Saya lagi ngelihat yang mulai nih Mbak. Oh, lagi ngecek-ngecek ya Pak ya? Cek-cek itu seperti Pak Iskandar ngomong-ngomong, aku boleh nggak nih ngajak ngobrol? Oh boleh, bisa. Boleh ya? Boleh. Tapi sebelumnya saya sapa yang di rumah dulu ya Pak ya? Silakan. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Iskandar, di mana beliau ini adalah pengrajin dari tas Yanri ini. Nah, yang tadi saya sudah kasih lihat tuh tasnya sebagian di bawah. Sekarang saya sudah ketemu sama pemiliknya. Kita ngobrol-ngobrol ya sama Pak Iskandarnya. Pak Iskandar, tadi kan aku ngeliat di bawah nih Pak, banyak banget tasnya macam-macam nih Pak, gitu kan. Itu warna-warni juga. Itu kalau boleh tahu, itu sebenarnya tas jenis apa sih Pak? Itu ya artinya kalau kita namanya sih tas wanita ya, karena kegunaannya untuk apa? Untuk wanita gitu. Oke. Jadi kalau ininya kategorinya mungkin untuk tas santai atau tas kantor gitu, tas kerja ya. Ya, Tas tuh juga bisa dipakai gitu ya Pak ya. Iya, Pak Iskandar sudah sejak kapan nih Pak menekuni usaha ini Pak? Saya dari sejak sebelum krisis moneter Mbak, kira-kira mungkin 94 ya. 94, gitu. oke. Lama sekali ya. Dibutuhkan keberanian dalam mengelola sebuah bisnis, terlebih bisnis pakaian atau segala macam aksesorisnya. Salah satunya adalah usaha pembuatan tas ini. Dengan berbagai macam perjuangan yang dilakukannya, Pak Iskandar mampu mempertahankan bisnis tasnya ini sampai sekarang. Itu awal gimana Pak? Kok Bapak bisa punya ide atau juga inspirasi untuk membuat tas-tas seperti ini nih Pak? Kalau awalnya sih saya juga kerja seperti mereka yang di bawah itu. Okay. Artinya saya kerja sama orang, terus ya karena saya punya keinginan ingin memperbaiki ekonomi, jadi waktu itu saya coba-coba bikin 1-2 potong. Ya sampai sekarang alhamdulillah jadi banyak. Jadi kalau misalnya membuat satu tas itu prosesnya seperti apa nih Pak? Awalnya seperti ini dulu, dipola dulu dipola baru dipotong gitu ya, baru diberikan ke tukang. Jadi kita ada beberapa proses dari tukang potong ke tukang jahit, ya terus sampai jadilah di tukang jahit seperti itu. Oh gitu, jadi habis dipola, dipotong, habis itu dijahit gitu Pak ya? Ya. Nah sebenarnya bahan sintetis sendiri itu apa sih Pak? Kalau sintetis itu sebutan istilahnya bukan kulit asli gitu ya Mbak ya, bukan kulit asli, tapi jujur bahan ini juga punya kualitas yang cukup baik. Okay. Apalagi yang saya olah ini jujur Mbak, ini bahan lokal. Saya bangga dengan produk lokal, saya jamin tidak akan pernah terkelupas. Oke, luar biasa banget ini dari mencintai hasil produk sendiri, bahannya sendiri pun dari Indonesia asli gitu ya Pak ya. Warna-warna cerah dengan berbagai motif menjadi karakter dari setiap tas buatan Pak Iskandar. Meskipun kesemuanya dibuat bukan dari kulit asli. Oh iya Pak Iskandar, tadi kan aku lihat di bawah warna-warni nih tasnya gitu. Nah ini untuk bahan sintetisnya sendiri emang ada berapa jenis warna nih Pak? Sebenarnya kalau bahan ini sih banyak sekali warna, tapi yang saya olah aja udah cukup banyak juga. Kita sampai 12 sampai 14 warna. Wow, banyak juga ya. Itu mungkin bisa juga dikombinasikan ya Pak warna-warnanya ya Pak ya di dalam desainnya ya.
Nah kalau misalnya Bapak nih ngedesain satu tas nih Pak ya, itu bisa ngabisin bahan berapa banyak nih Pak? Ya kalau untuk biasanya gini kita produksi per sekali produksinya itu 2 lusin. Jadi satu warna satu lusin misalnya. Oh, ya satu lusin itu misalnya ada 8 meter gitu. Berarti atau enggak paling enggak di angka 70 cm lah per satu tasnya. Satu tasnya 70 cm. Ya, Oke. satu tasnya 70 cm seperti itu ya. Berarti hitungannya kurang lebih sekitar 1 meter apa yang satu tas ya Pak ya? Di bawah 1 meter. Oke. Bahan sintetis biasanya identik dengan kualitas yang tidak tinggi bahan aslinya. Tapi itu hanya berlaku untuk produk lain. Dengan tangan terampil para karyawannya, bahan-bahan yang dibuat sangat mirip dengan tekstur kulit asli ini mampu dibentuk menjadi tas dengan kualitas tinggi. Oh iya Pak, jumlah karyawannya ada berapa orang nih Pak? Sebenarnya kita, ya Andri karyawannya banyak sekali Pak, cuman yang ada di sini kita ada 45 orang. Tapi sebenarnya mungkin kalau di total sih ada alhamdulillah sampai 100 orang lah ya. Wow, banyak banget ternyata gitu. Nah dalam waktu sehari Bapak bisa ngerjain berapa banyak nih Pak dengan karyawannya segitu banyak ya Pak? Yang di sini kita mengerjakan seminggunya itu 6 lusin per satu mesin ya. Satu mesin? Emang ada berapa mesin Pak? Kita ada 20 mesin. Banyak banget berarti ya Pak ya. Ini didistribusikan kemana nih Pak? Ya kita Jabodetabek umumnya, tapi secara nasional sih ya, sampai ke Papua, sampai ke ada ya. Sampai ke luar negeri mungkin Pak? Luar negeri ada sedikit-sedikit gitu lah. Oke. Nah Pak Iskandar nih, boleh nggak kalau misalnya aku ikut coba-coba mola-mola gitu? Boleh silakan. Boleh Pak ya? Nah kalau gitu nih udah ngobrol-ngobrol sama sang pemiliknya alias Pak Iskandar, saya berbagi cerita dengan Pak Iskandar, dan saya lihat di depan saya lagi mola nih, lagi asik banget molanya. Saya pengen coba bantuin kalau gitu. Nah tapi yang di rumah jangan lupa saksikan Urban di episode berikutnya, karena hanya di Urban yang memperkenalkan segala pesona di sekitar kita. Dah.